Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Suti, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 180 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA pada peserta didik kelas 6 SDN 1 Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Mari kita simak bersama. SDN 1 Tunjungan memiliki visi dan misi yang mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Blora. Visi SDN 1 Tunjungan yaitu membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam prestasi, santun dalam berperilaku, serta terampil. Visi tersebut diuraikan dalam misi dan nilai organisasi sebagai berikut. Terdapat 5 isu yang telah saya identifikasi. Kemudian saya menganalisis isu tersebut dengan teknik tapisan isu APKL dan USG. Sehingga didapatkan core isu yaitu rendahnya hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 6 SDN 1 Tunjungan. Kemudian saya menganalisis penyebab dari core isu tersebut dengan fishbone diagram sebagai berikut. Diperoleh gagasan pemecahan isu yaitu dengan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL dan media audiovisual, 2. Membuat kuis interaktif dengan barcode, 3. Membuat buku penghubung orang tua, 4. Membuat bahan ajar interaktif dengan aplikasi Canva, dan yang kelima, membuat meteran prestasi peserta didik. Saya menetapkan judul Peningkatan Hasil Belajar IPA pada peserta didik kelas 6 SDN 1 Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dengan model Project Based Learning dengan media audiovisual. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan bermusyawarah, menunjukkan sikap hormat serta mengedepankan komunikasi dan kerja sama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat RPP. Saya membuat RPP dengan tanggung jawab dan inovatif sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat dalam membuat RPP PJBL dengan media audiovisual melalui KKG. Saya melakukan diskusi dengan bermusyawarah, mengedepankan mutu, serta menghargai komunikasi dan kerjasama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu whole of government. Tahapan terakhir dari kegiatan ini yaitu melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL dengan media audiovisual. Saya melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu, kreatif dan inovatif serta menekankan kemandirian kepada peserta didik. Keterkaitan tahapan kegiatan ini dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembelajaran dengan model PJBL dengan media audiovisual yang mendukung visi unggul dalam prestasi, terampil, misi yang kedua, serta nilai organisasi, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, dan terlibat aktif. Saya senang belajar dengan praktek langsung membuat magnet membuat saya lebih paham. Kegiatan kedua yaitu membuat kuis interaktif dengan barcode. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan bermusyawarah, menunjukkan sikap hormat, serta mengedepankan komunikasi dan kerjasama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat barcode untuk masing-masing peserta didik pada aplikasi Plickers. Saya membuat barcode dengan inovatif sebagai bentuk kepedulian dan layanan kepada peserta didik. Keterkaitan tahapan kegiatan ini dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat rancangan soal atau kuis. Saya membuat soal kuis dengan transparan, adil dan jelas, berorientasi pada mutu serta tidak memihak. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan terakhir dari kegiatan ini yaitu melaksanakan kuis.
Saya mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kuis. Saya melaksanakan kuis dengan transparan serta menekankan kejujuran pada peserta didik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kuis interaktif dengan barcode yang mendukung visi unggul dalam prestasi, terampil, misi yang kedua, serta nilai organisasi kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, dan terlibat aktif. Saya senang kuis menggunakan barcode karena tidak membosankan. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat buku penghubung orang tua. Tahapan dari kegiatan ini yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan bermusyawarah, menunjukkan sikap hormat serta mengedepankan komunikasi dan kerjasama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat buku penghubung. Saya membuat buku penghubung dengan tanggung jawab, efektif, dan efisien sebagai rasa peduli terhadap kegiatan belajar peserta didik di rumah. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyosialisasikan buku penghubung. Saya menyosialisasikan buku penghubung kepada wali peserta didik melalui WhatsApp group dengan transparan dan profesional berdasar kepedulian kepada peserta didik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu whole of government. Tahapan keempat dari kegiatan ini yaitu memeriksa buku penghubung. Saya memeriksa buku penghubung dengan bertanggung jawab, mengedepankan komunikasi, serta secara efektif dan efisien. Keterkaitan kegiatan ini dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Output dari kegiatan ini yaitu buku penghubung orang tua yang mendukung visi unggul dalam prestasi, terampil, misi yang kedua, serta nilai organisasi kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, dan terlibat aktif. Kita sebagai orang tua lebih bisa memantau kemampuan anak-anak kami mengenai tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Kegiatan keempat yaitu membuat bahan ajar interaktif dengan aplikasi Canva. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan bermusyawarah, menunjukkan sikap hormat, serta mengedepankan komunikasi dan kerjasama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mendesain dan mencetak bahan ajar. Saya bekerja keras dan inovatif dalam mendesain dan mencetak bahan ajar. Saya melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menggunakan bahan ajar interaktif pada saat pembelajaran. Saya mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Saya melaksanakan pembelajaran dengan berorientasi pada mutu untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan ajar interaktif yang mendukung visi unggul dalam prestasi, terampil, misi yang kedua, serta nilai organisasi kreatif, inovatif, inisiatif, pembelajar, dan terlibat aktif. Saya tertarik dengan bahan ajar ini karena ringkas dan mudah dipahami. Kegiatan kelima yaitu membuat meteran prestasi peserta didik. Tahapan pertama dari kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan bermusyawarah, menunjukkan sikap hormat, serta mengedepankan komunikasi dan kerjasama. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kedua yaitu membuat desain meteran prestasi. Saya membuat desain dengan bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif, dan kerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam membuat meteran prestasi. Saya mengajak peserta didik untuk membuat avatar diri mereka pada meteran prestasi dalam rangka melaksanakan inovasi. Saya mengajak peserta didik secara transparan untuk mendorong komunikasi dan kerjasama antara guru dengan peserta didik, serta mendorong semangat belajar mereka. Keterkaitan tahapan kegiatan ini dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan keempat yaitu menggunakan meteran prestasi.
Saya menggunakan meteran prestasi secara transparan, tidak diskriminatif, serta mengedepankan komitmen mutu. Keterkaitan tahapan kegiatan ini dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kelima dari kegiatan ini yaitu memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik. Saya mengajak peserta didik untuk bersyukur atas pencapaian mereka. Saya tidak diskriminatif serta jujur dalam memberikan penghargaan. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya meteran prestasi peserta didik yang mendukung visi unggul dalam prestasi, terampil, misi yang kedua, serta nilai organisasi kreatif dan inovatif, inisiatif pembelajar, dan terlibat aktif. Saya senang ada meteran prestasi, membuat saya semangat belajar. Ya, saya mendukung kegiatan yang saudara Bu Oktavia Stuti laksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan baru, kreatif, dan sangat inovatif. Saya berharap kegiatan tersebut dapat terus-menerus dilaksanakan ke depan, sehingga membawa manfaat untuk peserta didik, rekan guru, dan bermanfaat sekolah pada umumnya. Terima kasih Pak Bias. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih kepada Bu Bias yang telah memberikan pembelajaran di SD kita dengan kreatif dan sangat berinovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga ini menjadikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman guru juga anak-anak. Akhirnya besok akan mencuatkan hasil yang maksimal untuk pembelajaran di SD kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.